kita harus menahan lapar dan haus. Terus, nah, aku kasih tips aja nih, caranya minum yang baik saat di bulan puasa. Nah, ada rumusnya. Rumusnya gampang sih ini. Rumusnya kita pakai rumus 2-4-2, yaitu 2 gelas air putih saat berbuka, terus 4 gelas saat malam. Jadi saat habis berbuka puasa 2 gelas, nanti pas makan malam atau apa kita minimal 4 gelas kita minum. Terus nanti pas sahur kita minum lagi 2 gelas. Minimal ya, itu lebih boleh, kurang sebaiknya jangan ya. Nah, terus selain yang wajib memang air putih, air mineral yang itu yang paling bagus untuk menjaga asupan cairan kita. Dan sebaiknya ada minuman juga yang kita hindari ya, seperti minuman yang banyak mengandung gula. Ya, contohnya ya soda mungkin, terus minuman beralkohol juga sebaiknya dihindari. Terus minuman soda kayak terus juga mungkin jus-jus yang dalam kemasan ya, jus kemasan. Kalau kita beda sama kalau kita buat jus sendiri ya. Kalau kita buat jus sendiri kan itu lebih kita takar gulanya dengan baik. Kalau jus-jus yang dalam kemasan mereka sudah ya sudah ada takaran yang mereka ya itu kadang gulanya over ya. Atau mungkin hati-hati kalau mungkin ya ini bukan maksudnya gimana kalau beli jus yang di pinggir jalan kadang ya kita bisa suruh abangnya ya aturlah gulanya ya supaya nggak terlalu over gulanya. Nah, terus dan juga kalau baik ada minuman yang bagus mungkin seperti infused water ya. Infused water ini kalau kita pesen air putih boleh kita dengan infused water. Ya tinggal air putih kita campur dengan potongan buah segar. Oke, next, Mas Hari. Nah, selain asupan cairan, makanan pun juga wajib. Yang wajib tetap wajib makan saat sahur, berbuka, dan juga ini kalau bulan puasa ya sahur, berbuka, dan ada makan malam sebaiknya supaya asupannya lengkap ya. Nah, kemudian kalau untuk menjaga kulit kita supaya tetap cerah, nggak gampang kusam dan lain, kita harus banyak makan makanan yang mengandung serat, banyak mengandung vitamin. Ya, terutama ya contohnya yang paling gampang ya sayuran buah-buahan. Buah-buahan juga nggak semua buah-buahan ya, maksudnya ada beberapa jenis buah yang sebaiknya ya tidak dikonsumsi lah, sebaiknya ya, bukan nggak boleh lah. Contoh misalnya ya durian atau apa itu kan banyak mengandung ya kalau durian, semangka itu kan kadar gulanya cukup tinggi. Durian, semangka, melon dan lain itu kadar gulanya cukup tinggi, itu sebaiknya dihindari. Yang banyak serat seperti misalnya ya apel, terus buah-buah beri itu antioksidannya tinggi, strawberry, blueberry, terus kacang-kacangan itu juga bagus, kacang almond terutama coklat, terus buah delima, terus sayuran juga banyak yang bagus. Nah, terus tapi kalau untuk vitamin untuk kulit banyak pilih buah-buahan yang banyak mengandung air. Contoh ya tadi mungkin kalau saya bilang semangka itu banyak mengandung kadar gulanya, memang dia, cuman dia kadar airnya juga cukup tinggi dan vitaminnya cukup bagus. Makanya itu kita semangka diperbolehkan kalau kita tujuannya untuk menjaga asupan cairan juga, itu bagus untuk asupan cairan. Tapi kalau kita tujuannya untuk lagi diet atau apa, semangka kurang disarankan karena itu kadar gulanya cukup tinggi. Oke, next, Mas. Nah, tadi kan saya bilang membersihkan wajah. Kalau ini kita bahas tentang cuci muka ya. Nah, kalau cuci muka itu cuci muka itu yang paling baik itu kita menggunakan bahan-bahan yang gampang, yang ringan,
saya bahan-bahan ringan, maksudnya jangan yang terlalu berat. Contohnya ya kita pakai pembersih wajah, susu pembersih, terus apa namanya, sabun, toner, itu juga cukup untuk membersihkan wajah kita. Berapa banyak sebaiknya, berapa kali sehari, dalam sehari sebaiknya kita mencuci wajah. Ya paling sedikit 2 kali, ya 2 sampai 3 kali udah paling oke lah untuk mencuci wajah. Kalau untuk mencuci wajah itu sabun yang digunakan sebaiknya tidak mengandung busa berlebih ya. Itu kalau kadang-kadang saya banyak pasien-pasien yang ngeluh kalau pakai sabun yang tidak berkurang busanya sedikit, merasanya kayak kok nggak bersih ya kalau pakai sabun nggak ada busanya, itu kurang bersih. Tapi justru yang bagus itu yang busanya sedikit, karena kandungan deterjennya lebih sedikit. Gitu. Kalau tidak ada tidak ada busanya, justru lebih bagus kalau untuk sabun untuk wajah ya. Oke. Kemudian sebaiknya tidak sabun untuk wajah yang kita pilih sebaiknya itu tidak berwarna, tidak berbau, atau mengandung parfum, karena yang tadi hal-hal tadi dapat menyebabkan kulit bisa teriritasi. Nah, itu makanya kita harus pilih-pilih sabun atau kalau bisa ya konsultasi dulu ya dengan dokter, itu lebih bagus. Oke, next Mas Hari. Oke. Nah, ini juga pemakaian pelembab dan tabir surya ini juga sangat penting di kala lagi berpuasa ya. Apalagi kalau kita terutama lagi tetap harus berkegiatan di luar, itu wajib banget kita pakai pelembab dan juga tabir surya atau sunscreen atau sunblock. Kenapa? Nah, pelembab ini gunanya apa sih? Ya gunanya untuk melembabkan ya, jelas. Kenapa? Melembabkan itu karena dia akan menjaga kadar air di kulit, menjaga dan juga sekaligus menghidrasi kulit kita supaya tetap menghidrasi kulit kita supaya tetap lembab, tidak kering. Jadi kalau kulit yang makin kering itu nantinya akan lama-lama bisa menjadi kusam dan juga bisa aja nanti terjadi flek dan lain-lain. Oke. Nah, kalau yang memiliki tipe kulit kering, sebaiknya kita memakai krim atau minyak khusus wajah, atau mungkin pelembabnya lebih diperbanyak. Jadi dia bisa membuat kulit kita lebih terhidrasi dengan baik. Nah, kemudian selama bulan Ramadan ini, apalagi musimnya kita ya seperti kita hadapi sekarang ini, seringkali kita kalau siang ini panas banget ini. Nah, makanya jangan lupa kita wajib memakai sunscreen atau sunblock yang memiliki SPF minimal ya SPF 30. Nah, kalau kita lagi di luar, sebaiknya kita mengoleskan wajah kita dengan dengan sunblock diulang lagi. Maksudnya jangan sekali Pak. Kadang banyak yang bertanya, dok ini sunblock dipakainya pagi doang ya dok? Atau yang sebenarnya tidak juga. Kita walaupun walaupun kita udah pakai pagi, sebaiknya nanti setelah beberapa jam, 3 jaman gitu, kalau SPF 30 sebaiknya diulang lagi supaya perlindungan terhadap mataharinya lebih baik. Oke, next slide. Oke. Nah, kemudian pemakaian masker ini juga sangat baik untuk membantu wajah kita tetap terjaga ya, baik kelembapannya dan tergantung jenis maskernya, bisa untuk melembabkan, untuk mengurangi minyak itu di wajah itu tergantung jenis maskernya. Nah, sebaiknya selama bulan puasa ataupun ya mungkin lebih bagus dijadikan kebiasaan untuk memakai masker seminggu ya minimal 2-3 kali lah. Nah, terus nanti masker ini juga dapat membantu membersihkan pori-pori,
yang bersumbat, terus kulit juga akan nanti menghaluskan kulit, terus juga lebih cerah, dan juga nanti masker-masker tertentu juga dapat merangsang eksfoliasi atau pengelupasan. Nah, biasanya memang kalau pemakai masker kadang ada juga yang pengennya pas saat facial aja atau apa, cuman saat ini kan lagi pada klinik-klinik atau kawan-kawan banyak yang dihimbau untuk itu, makanya jadi kan sebaiknya memakai masker di rumah. Oke, makanya sebaiknya memakai masker ini maksudnya bukan masker medis atau masker kain yang untuk ini ya, maksudnya masker pendidikan ini sebaiknya masker dipakai 2-3 kali per minggu. Nah, setelah memakai masker, sebaiknya kita membilas wajah kita dengan air dingin untuk membantu menutup pori-pori kita kembali. Nah, kemudian next mas. Nah, kalau kita merasa asupan nutrisi kita saat bulan puasa itu masih kurang, sebaiknya kita bantu menggunakan suplemen. Nah, suplemen ini ya biasanya suplemen vitamin ya, vitamin A, vitamin C, vitamin E ini bagus lah untuk daya tahan tubuh, untuk antioksidan. Nah, terus minumnya juga sesuai anjuran yang tertera di kemasannya, atau mungkin kalau berdasarkan konsultasi dokter, ikuti anjuran dokter yang memberikan suplemen tersebut. Kalau membeli sendiri ya baca aturan pakai yang ada di kemasannya. Cuman pemakaian suplemen ini jangan berlebihan. Kadang ada pasien yang atau orang-orang tertentu yang pengen, oh biar daya tahan tubuhnya lagi pandemi ini, biar daya tahan tubuh kita terjaga dengan baik, makanya kita harus ini minum yang sebanyak mungkin, secepat mungkin. Jadi harusnya 1 botol dalam seminggu, 1 botol dihabisin dalam sehari, itu nggak boleh, karena itu berlebihan juga, tidak bagus untuk organ-organ tubuh, organ-organ dalam kita ya. Makanya itu biasanya kita hindari untuk menggunakan suplemen yang berlebihan. Oke, next mas. Oke. Ya, oke. Nah, istirahat juga ini sangat penting ya, sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit. Makanya kalau lagi saat ini bulan puasa, karena tapi kita akan bangun sahur, tidak selalu paginya bisa istirahat lagi, karena ada mungkin yang masih beraktivitas harus ke kantor dan lain-lain, itu kan nggak bisa istirahat lagi. Nah itu sebaiknya makanya tidurnya lebih awal, diatur lebih awal tidurnya supaya istirahatnya cukup, waktu tidurnya cukup ya, kalau bisa biasa kan 6 jam sehari minimal. Nah kalau ada dampak negatifnya kalau kita kurang tidur, ya, dampak negatifnya ya misalnya kulit bisa jadi lebih lelah, akan muncul tanda-tanda penuaan dini, terutama di area mata yang gampang kelihatan, misalnya yang matanya kelihatan lebih gelap di daerah sekitar mata. Nah itu gampang banget kelihatannya kalau kita terlalu lelah. Nah terus ya, selain istirahat, ini sebenarnya kita harus bantu juga dengan olahraga. Cuman memang olahraga yang dilakukan di rumah, yang dilakukan di rumah, supaya olahraga teratur yang biasa bisa dilakukan di rumah untuk kondisi saat ini ya. Kalau mungkin kayak Mas Hari kan sering mungkin sepedahan atau apa gitu yang sering ada komunitasnya. Nah itu mungkin saat ini kan nggak boleh dulu ngadakan event seperti itu ya, event maraton dan lain-lain yang kalau biasanya kan banyak banget itu. Cuman kondisi sekarang ya terpaksa kita lakukan yang olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Oke. Next mas. Oke. Nah, nih facial spray ini juga bisa membantu untuk menjaga hidrasi kulit ya. Ini daripada kita pakai sabun dan toner untuk mencuci muka berlebihan, lebih baik kalau lagi terasa kondisi panas banget ya, kondisinya panas, terus kulit terasa kering,
yang paling gampang kita kalau kita punya facial spray kita tinggal semprot aja, praktis bisa dibawa kemana-mana, yang ukuran kecil bisa masuk tas, itu langsung kulit langsung biasanya langsung terasa wajah kita juga lebih seger dan lain-lain, lebih seger, lebih cerah saat seger. Nah, setelah disemprotkan. Cuman facial spray ini sebaiknya yang lebih bagus sih ditaruh di di lemari es dulu, supaya biar lebih seger rasanya. Oke, next Mas. Waduh. Ini Nah, susah ini. nih, Dok. Nah, ini yang saya maksud. Ini bukan hindari ya, maksudnya ya kurangilah minuman kafein ini, karena ya kalau mau diminum saat pagi, saat beraktivitas silakan. Cuman hati-hati kalau diminumnya kondisi udah sore atau malam yang membuat kita jadi nggak bisa tidur. Itu yang kita takutkan. Tadi berhubungan dengan tips yang sebelumnya yang tentang istirahat yang cukup ya. Jadi kalau kita terlalu banyak kafein, akhirnya kita nggak bisa tidur. Jadi keesokan harinya malah nggak seger gitu, malah jadi muncul kantong mata dan lain-lain. Nah, kemudian bukan hanya kafein sih sebenarnya yang sebaiknya dihindari juga adalah minuman-minuman bersoda. Kafein dan minuman bersoda ini bisa menyerap kandungan mineral tubuh sehingga membuat kulit akan kehilangan nutrisinya. Jadi kulit akan terlebih aktif kusam. Jadi saya nggak melarang kita nggak boleh minum kopi sama sekali atau kafein sama sekali ya. Boleh, tapi ya sehari sebaiknya sekali, itu yang dianjurkan. Yang bagus sih memang minum kopi itu sehari sekali, dan itu sebaiknya black coffee, no sugar, itu yang paling bagus. Itu kafein ini jadi gunanya, manfaatnya banyak, cuman ini yang kita lagi ngomongin ini yang dampak kurang bagusnya untuk kesehatan kulit. Kalau dampak baiknya juga banyak. Ini ya bisa membantu kita mencegah penuaan juga, terutama untuk faktor ingatan atau jadi mencegah demensia dan lain-lain. Itu yang paling baik adalah dengan minum kopi, black coffee atau sugar setiap hari sekali aja, pagi aja sekali cukup. Itu karena sangat membantu kita untuk aktivitas di pagi hari. Oke, next Mas. Nah, ini mata yang sebab ini biasanya muncul kalau kita pola tidur kita terganggu ya, misalnya ya sering begadang atau apa, mungkin habis sahur nggak tidur lagi dan lain, jadi kita mata tidak kelihatan capek, jadi kelihatannya matanya sembab, jadi kelihatan matanya lelah, kondisi otomatis berarti kondisi kulit di sekitar mata jadi kekurangan nutrisi, jadi kelihatan lelah, kelihatan capek. Makanya kita untuk mengatasinya, kalau memang kondisinya kita nggak bisa tidur dengan yang teratur, makanya kita bantu untuk mengurangi mata sembab ini dengan menggunakan ini, misalnya potongan ketimun, kita buat kompres menggunakan potongan timun atau kantong teh buat kompres mata. Kemudian juga konsumsi garam yang cukup ya, jangan berlebihan, itu bantu mencegah mata yang sembab. Kalau berlebihan nanti bisa kena hipertensi dan lain-lain. Itu yang kalau konsumsi garamnya yang cukup aja, jangan berlebihan. Oke, next Mas. Next, Mas Arif. Oke. Nah, ini kacang-kacangan. Ini mungkin maksudnya ganti cemilan yang kurang sehat. Contohnya misalnya cemilan-cemilan yang banyak mengandung ini. Ya, kalau di bahasa sekarang anak micin, nah itu hati-hati ya, makanan yang mengandung penyedap ya, banyak penyedapnya. Misalnya ya itu sebaiknya ya lebih bagus kita makan kacang-kacangan. Cuman kacangnya juga yang baik ya, seperti contohnya kacang mede, kacang almond. Nah, itu lebih baik karena dia bisa membantu memberikan
peremajaan kulit karena dia kandungan serat dan asam lemaknya sangat bagus. Nah, cemilan-cemilan kacang-kacangan ini juga, tapi maksudnya kacang-kacangan ini jangan berlebihan juga kita konsumsinya. Kalau nanti bisa menyebabkan, ya pokoknya segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya. Makanya kita secukupnya konsumsi kacang-kacangan ini juga secukupnya, karena bisa nanti berhubungan dengan ke penyakit misalnya asam urat dan lain-lain, ini kacang-kacangan juga kurang bagus. Oke, next Mas. Nah, ini last slide ya. Nah, ini yang paling penting juga. Nah, mengurangi asupan gula. Nah, asupan gula ini kalau berlebihan juga dampaknya sangat jelek untuk kulit, bisa menyebabkan penuaan dini, terus memicu breakout, terus melemahkan imun, daya tahan tubuh. Apalagi kondisi pandemi ini jangan sampai imun kita lemah ya, makanya kita harus membatasi asupan gula ya, jangan berlebihan. Jadi terus bisa memunculkan kerutan, kulit yang kendur dan banyak lagi. Nah, saat berbuka maupun sahur sebaiknya ya hanya ya secukupnya aja minuman yang manis atau makanan yang manis secukupnya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti efeknya seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Mungkin saat kita seperti tadi yang saya bilang, kalau beli jus di luar sebaiknya bisa kita atur kadar gulanya, atau kita sebaiknya bikin jus sendiri lebih baik gitu. Atau masak makanan sendiri, jadi kadar gulanya bisa kita atur supaya jangan berlebihan. Oke Mas, udah mungkin itu ya, mungkin terima kasih yang sudah hadir. Oke, langsung Bisa ada yang nanya nih Dok. Oke. Saya baca ini ada beberapa yang chat personal ke host. Pertanyaannya yang berkaitan tadi itu Dok, sebetulnya tadi sih dokter udah nyoba. Yang minum air, itu kan 2-4-2 ya? Iya, itu rumusnya. Nah, itu kalau mereka terutama pada saat batalin ini minumnya teh manis karena berkaitan juga dengan lemak segala macam, apakah diperbolehkan? Karena kan tadi kan juga dokter bilang bahwa sebaiknya jangan yang manis-manis. Nah, itu gimana? Ya, kalau mau saat berbuka silakan pakai yang manis dulu sedikit. Oke, satu gelas oke, udah cukup. Nextnya sebaiknya makanya air putih yang diperbanyak. Kalau makanya kan saya bilang jangan berlebihan, cuman tidak dilarang ya, bukan tidak diperbolehkan sama sekali, tetap masih diperbolehkan dengan dalam batas yang misalnya tadi 242 tadi, yang misalnya 2 gelas air putih, cuman ya sekedar untuk merangsang karbohidrat kita muncul, karena kita udah seharian nggak makan, nggak minum, kan kita butuh energi. Makanya yang paling cepat apa ya, misalnya teh manis atau minuman yang manis itu paling cepat untuk membuat energi kita kembali lagi lebih cepat. Nah, itu paling cepat supaya kita lebih segar gitu. Jadi asal masih batasan ya Dok ya? Ya, batasannya cukup, jangan berlebihan, masih diperbolehkan. Kalau berlebihan itu tadi maksud saya misalnya misalnya kalau minum teh manisnya sampai bergelas-gelas, nah itu nggak boleh. Biasanya sih enggak Dok. Gitu. Okay. Biasanya teh manis segelas, terus tambah cendol, terus tambah kolak, nah tambah es campur. Nah itu biasanya tuh Dok. Ya, habis itu bisa cek gula darah deh kalau gitu. Aduh, oke. Next ya Dok, langsung next ya. Ya, next ada. Ada juga yang nanya, tadi kan berkaitan dengan dokter bilang buah, sayur, jenis makanan yang bagus ya kan. Nah, dia mau nanya, ini kan lagi kondisi kayak gini nih, ini jenis buah apa sama sayur apa sih yang rekomen paling bagus untuk yang paling seratnya paling bagus tuh, rekomennya apa Dok? Buahnya apa, sayurnya apa? Kalau sayur hampir semua jenis sayuran diperbolehkan ya, karena itu banyak serat, terutama sayuran hijau dan lain-lain itu yang berwarna hijau. Tapi
tapi kita jangan cuma satu jenis sayuran, sebaiknya kombinasi. Ada sayuran yang lain juga yang berwarna merah dan lain silakan, itu diperbolehkan. Cuman kalau untuk buah-buahan memang tadi seperti saya bilang, buah-buahan tertentu, contoh misalnya durian atau yang pertama memang buah yang enak itu memang paling berbahaya gitu. Kalau dimakan durian. Tadi semangka saya bilang kalau tujuan kita lagi mau diet atau menurunkan berat badan, memang semangka tidak dianjurkan karena dia kadar airnya tinggi, kadar gulanya tinggi, terus pisang itu kadar gulanya tinggi. Nah itu sebaiknya tidak dianjurkan kalau untuk kondisi orang untuk diet atau ingin berat badan. Cuman kalau kondisi untuk tadi saya bilang mau berbuka atau apa pakai pisang itu paling bagus karena kita lihat aja atlet-atlet ya misalnya yang atlet maraton atau apa makan pisang dulu kan sebelum mereka mulai. Itu ya sponsor paling kenceng itu, Dok. Ya, paling cepat itu. Oke. Nah, Terus saya harus memilih buah-buahan yang cocok. Kalau pertama yang paling bagus buah berry ya, strawberry, blueberry dan lain-lain. Keluarga berry itu yang disarankan ya, Dok ya? Ya, itu disarankan. Terus yang banyak seratnya contoh kayak apel, jeruk, itu masih oke. Alpukat, Dok? Alpukat kalau itu juga seratnya bagus banyak, cuman emang kadar gulanya cukup tinggi. Nah itu oke, makanya jadi harus hati-hati juga, jangan terlalu banyak juga. Oke. Terus ada yang nanya lagi nih, Dok. Ini kenapa nanyanya padahal oke deh, nanyanya langsung ya udah nggak apa. Nanyanya gini, Dok, kan sekarang ada anjuran suruh jemur tuh. Nah, tadi kan dokter bilang ada kaitannya kita harus sering-sering cuci tangan, cuci muka. Nah, dia nanya nih, kan sebaiknya kalau kita habis dari luar, kita masuk rumah, kita langsung cuci tangan, cuci kaki, pokoknya langsung bersih lah sebelum masuk rumah, setelah biar masuk rumah. Nah, apakah boleh nih habis jemur, kena panas, walaupun dia sudah pakai tabir surya atau sunblock, apa boleh dia langsung cuci muka? Karena kan pastinya kan dia ya kejemur, emang tujuannya jemur kan? Gini, yang tadi kalian saya ngomong tentang tabir surya lagi, jadi tabir surya ini yang kita pakai untuk wajah ya, kalau untuk badannya jangan, karena memang sengaja mau dijemur, terutama badan bagian belakang ya, itu yang dianjurkan untuk kena cahaya matahari jam 10 pagi sampai jam 11, antara jam itu ya, antara jam 10 dan 11, atau dari jam 9 sampai jam 11, antara itu daerah punggung atau intinya daerah yang paparannya paling luas itu daerah, terutama paling gampang daerah punggung. Nah itu harus agak terbuka sedikit daerah punggungnya supaya itu yang kena matahari. Itu berapa menitnya itu nanti tergantung tiap jenis kulit berbeda-beda. Itu berdasarkan nanti bisa berdasarkan warna kulit itu. Warna kulit lebih putih ya harus lebih sebentar. Kalau yang kulitnya lebih gelap akan perlunya lebih lama. Nah jadi tadi balik ke pertanyaannya, kalau udah selesai jemur masuk cuci muka langsung boleh nggak? Cuci muka langsung. Nah, sebaiknya jangan langsung cuci muka, jangan langsung pakai air dingin pertama, paling pakai air dingin itu nggak baik. Tunggu beberapa saat dulu. Jadi yang pasti cuci tangan boleh, cuci tangan dulu, jangan langsung megang wajah, tunggu atau minimal ngelap keringat aja dulu. Ngelap keringat aja dulu pakai handuk atau apa. Lap keringat dulu, tunggu keringat udah agak kering, baru cuci muka dengan pakai air dingin, terus pakai sabun muka ya. Gitu. Baru seperti itu. Makanya jangan langsung nanti kalau langsung karena dari kena panas langsung kena dingin, itu nanti ada dampaknya yang kurang baik untuk kulit, misalnya bisa jadi langsung ya bisa nanti jerawatan dan lain-lain yang lain. Oke dok, jadi tadi yang buat nanya itu jawabannya ya untuk cuci muka. Jadi mungkin lebih baik habis dia berjemur dia di teras dulu kali ya dok ya. Jadi ya, nunggu tetap di luar tapi dia nggak kena direct sun gitu ya dok ya. Ya betul. Oke, terus ada yang juga nanya, nah ini
berkaitan sama pandemi, Dok. Ini kan sekarang nggak bisa beli, nggak bisa kemana-mana, beli masker jadi susah. Ada nggak saran buah atau sayur yang bisa kita jadikan masker sementara selama masa pandemi ini? Nah, jadi ya masker, kayak tadi kan dokter bilang kan pakai apa tuh timun buat mata apa, sembab ya. Untuk kompres mata ya, kompres mata Nah sembab. ini ada nggak mungkin, apa yang bisa kita jadiin masker sementara gitu, Dok? Ya sebenarnya sih gini, kalau dari buahnya langsung, buah atau sayurannya langsung yang kita jadikan masker itu ya kita kurang tahu ya takaran langsungnya ya, takaran yang baik untuk dijadikan masker. Makanya biasanya kan kalau kita beli masker yang udah jadi, misalnya ada yang berbentuk masker kertas, yang ada misalnya cairannya macam-macam ya, ada untuk yang vitamin C, ada yang untuk acne atau apa, itu berarti mereka sudah masukin kadar bahan aktifnya yang sesuai. Makanya memang lebih disarankan beli masker yang udah jadi itu. Memang kalau masker yang itu kita nggak tahu, kebanyakan misalnya masker apa yang karena terlalu banyak, takutnya kondisi kulit kita kan kita nggak tahu ya, ada yang alergi dengan buah tertentu atau apa, Oke. kita nggak tahu. Makanya memang biasanya lebih bagus sih masker yang udah dikemas, misalnya udah dibeli misalnya di toko-toko, misalnya kayak yang di mall atau apa. Emang saat ini tutup mungkin, tapi mereka biasanya masih jual online sih biasanya. Jual online Oke. mereka masih jual, bisa di online. Antara beli yang jual, jadi mungkin ya kayak contohnya kliniknya dokter, klinik ini juga masih bisa melayani online gitu ya. Betul. Atau mungkin kalau yang sudah biasa mukanya masih bisa pakai Masker yang biasa mereka pakai ya bisa, mungkin mereka ah, coba hubungi aja, siapa tahu mereka bisa melayani, ya, ya dikirim atau apa gitu. mungkin mau Tokped, mungkin mau apa, silahkan Iya, gitu ya, Dok ya. ya silakan. Mungkin kalau buah-buah langsung kita olah, takutnya takarannya Oke. berlebihan. Kalau kita langsung pakai, misalnya masker lidah buaya aloe vera, itu kita dari aloe veranya langsung kita pakai, lengketnya kan minta ampun, kita bersihinnya susah loh. Makanya lebih baik kalau emang yang udah dijadiin masker aloe vera, nah itu lebih enak karena pembersihannya gampang, nggak sulit. Kita faktor di situ. Kalau enggak, terus ya paling gampang itu karena yang paling praktisnya aja sih, itu paling praktis lah. Kalau itu kan kita mesti ngolahnya, harus tahu caranya Oke. semua gitu. Oke. Terus nih taruh nih. Oke. Taruh. Dok, oke, vitamin. Tadi dokter bilang vitamin apa tadi? A, C, E kalau nggak salah ya. Betul. Nah, tadi kan dokter bilang nggak boleh minum berlebihan, tapi boleh nggak digabung? Jadi dia pengennya dia nggak beli multivitamin, tapi dia beli vitamin A, C, E, dia minum barengan gitu, Dok. Boleh nggak, Dok? Oh itu sih boleh-boleh aja, asal sesuai dengan anjuran yang terdapat di kemasan atau dari dokter yang menganjurkan. Gitu. Itu Oke. boleh nggak masalah. Oke. Lalu nih, ada yang ada masuk lagi. Silakan loh kalau ada yang mau tanya nih, tinggal satu penanyaan lagi nih tangan saya. Kalau ada yang mau nanya silakan ya, di chat atau raise hand juga boleh. Dok, kalau tadi kopi non sugar, oke. Kalau dia ini saya penderita MAH. Penderita MAH dia nggak kuat kena kopi. Ya memang sih kopi kan kalau nggak pakai gula sama Ya, itu kan kecut ya, kuat Dok ya. strong banget. Nah itu tapi dia pengen ya, jadi dia baru tahu kalau kopi itu bagus. Nah tapi dia nggak tahan kalau kopi yang kayak dokter bilang gitu. Jadi Iya, sarannya gimana? Tambah susu, tambah gula. percuma jadinya. Ya sebaiknya kalau emang ada punya penyakit MAH atau lambung, itu sebaiknya ya hindari dulu lah minum kopi. Nanti kalau emang nggak kuat banget sama
tapi ya udah nggak usah minum kopi, nggak masalah kok. Oh, ini cuma salah satu optional aja ya, Dok ya? opsional aja tadi saya bilang, karena itu kopi itu ada manfaat baiknya ya tadi untuk mencegah demensia, mencegah pikun itu bagus kalau diminum seperti itu. Cuman kalau nggak kuat ya jangan dipaksakan, nanti lambungnya bermasalah itu nanti bisa sampai masuk rumah sakit itu Malah bahaya ya, Dok ya? malah bahaya nanti. Oke. Makanya kopi kan makanya sifatnya kecut itu kan tadi yang seperti Mas kan bilang, kalau apalagi ya tanpa gula itu ya, no sugar itu kecut banget, itu bisa memang gampang banget merangsang lambung. Makanya dosisnya juga kalau yang nggak kuat sebaiknya udah jangan deh. Kuat kopi ya jangan. Oke, ini ada lagi yang baru. Tadi kantung teh tadi apa sih, Dok? Kantung teh. Ini pertanyaannya kantung masker tadi ya. Buat apa sih yang buat teh? Iya. Itu kalau masker yang dari teh itu bisa untuk masker acne. Bisa untuk masker acne kita pakai tea tree oil. Apa? Jadi tea tree oil. Tea tree oil. Oh iya, minyak daun teh, minyak teh ya dari teh ya. Itu bagus untuk sebagai antiseptik, anti jerawat. Jadi ya kalau untuk bantu mengurangi kadar minyak dalam kulit wajah itu bagus untuk dipakai. Makanya tadi saya bilang salah satunya itu juga bagus. Tehnya harus teh apa dia nanyanya? Tehnya maksud tehnya saya apa? kayaknya mungkin kadang-kadang kebanyakan teh ini kan tipe-tipenya macem-macem nih. Dia apakah harus green tea atau apa gitu? Yang green tea yang biasanya sih yang banyak. Yang umumnya sih gini, kalau yang masker-masker yang dijual umumnya pada dijual di mana-mana, masker kecantikan yang pakai tea tree itu biasanya sih kebanyakan dari green tea. Itu yang biasanya dijual. Cuman kalau untuk membuat masker sendiri, saya sih kurang menyarankan karena takutnya kadarnya salah dan lain kita nggak tahu. Oh, kalau katanya, Dok, ini saya ingat aja nih dulu saya suka dengar katanya kalau orang pagi-pagi, tapi tehnya teh ini ya, Dok ya, bukan teh saset ya. Itu katanya cuci muka pakai air daun teh tuh ngaruh nggak sih, Dok? Oh, enggak ngaruh. Nggak ngaruh, oke. Nggak ngaruh. Jadi mukanya rasa teh. Oke, ini ada Mbak Cindy. Tea tree oil. Wah, ini dia bilang nih, dia ngasih tahu nih. Kayaknya dia penggemar body shop nih. Apa kerja di body shop, saya nggak tahu. Dia bilang, tea tree oil ada tuh produknya dari body shop. Terima kasih Mbak Cindy. Oke, itu yang buat nyari tahu. Saya jujur sih baru tahu sih. Makanya saya tadi nanya. Oke, Dok, ada lagi pertanyaan nih, Dok. Kacang. Oke. Dokter tadi bilang kacang itu bagus. Betul. Nah, pertanyaannya bukannya sering dibilang kacang itu masalah jadi jerawat. Nah, gimana nih, Dok? Saya juga taunya sih ya masalah jerawat tuh. Betul, itu kacang bisa jadi jerawat kalau berlebihan. Kan makanya saya bilang harus misal kadang kan kita kalau zaman biasanya kayak sambil nonton TV atau apa sambil nyemil kacang itu kan enak, Dok. Kadang sebungkus bisa habis sendiri itu. Nah, cuman memang harus tahu diri lah, jangan langsung habis gitu. Makanya kita juga harus perhatikan juga kalau kita makan kacang berjerawat, ya sebaiknya jangan banyak-banyak gitu makannya. Asal kepengen ya udah makan aja sedikit gitu, nyicip-nyicip aja. Cuman kalau kita makan kacang nggak berjerawat nggak masalah, gitu kan, karena tiap orang berbeda-beda ya. Ada yang makan kacang berjerawat, ada yang makan telur berjerawat, ada yang makan telur banyak pun nggak masalah, ada. Gitu. Ada yang makan kacang banyak pun nggak berjerawat, nggak ada juga orang yang bisa. Gitu. Makanya jadi kita harus tahu ya diri kita ini nggak kuatnya sama apa gitu, nggak tahannya sama apa. Kalau kita makan kacang berjerawat ya sebenarnya jangan. Kan tadi saya juga bilang kalau kacangnya juga tertentu yang bagus, misalnya kacang almond itu yang terus apa lagi tadi ya, kacang mede, kacang almond sama kacang mede ya, betul, itu yang biasa yang masih oke. Cuman tapi tetap nggak boleh terlalu banyak bagi yang misalnya makan kacang sedikit jerawatan, ya udah jangan gitu. Sebenarnya kalau emang makanya kita penyebab jerawat kan itu banyak faktor ya. Jadi dari makanan pun banyak gitu jenis
makanan yang bisa menyebabkan jerawat, tapi tiap orang berbeda-beda gitu. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri itu nggak, kalau misalnya kulit kita berjerawat, biasanya kita kalau makan apa atau habis ngapain itu jerawatannya, makanya kita harus tahu sih. Atau mungkin kalau perempuan-perempuan biasanya kadang lagi PMS atau apa, jerawatan itu faktor hormonal itu ngaruh sih di situ. Makanya ya kita harus, tadi masalah kacang jadi jerawat ya, kita harus tahu diri kita ini nggak alergi nggak sama kacang, maksudnya alergi kalau makan sedikit aja jerawatan nggak, kalau enggak ya nggak apa-apa, silakan makan kacang nggak masalah. Cuman kalau makan dikit aja bermasalah tuh ya jangan, gitu aja. Sebaiknya jangan gitu ya dok ya. Ya bagi yang gampang berjerawat gitu ya. Nah, teman kalau yang nggak masalah ya silakan. Oke. Oke, ada lagi kah mbak-mbak atau ibu-ibu lagi yang mau nanya? Di chatroom yang ke saya pribadi, yang ke private udah nggak ada. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Sebentar ya dok ya. Ada yang lagi. Oh, tadi ini pertanyaannya hampir sama-sama kayak saya tadi tanya nih dok. Kalau ini kalau pakai masker itu kalau pakai masker yang ngebekas itu cara ngilanginnya gimana gitu? Oke. Ya itu tadi cara pakai apa? Habis masker Maskernya yang bukan masker ini ya, masker mulut. Bukan masker kecantikan ya, masker mulut bukan, ya. masker mulut. Oke. Oke. Nah itu kalau pakai bekas masker yang bekas itu, makanya biasanya sih ada, kita tiap orang berbeda-beda cara penanganannya. Ada yang dibiarin aja hilang sendiri. Nah terus ada juga yang kalau sampai ada kayak bekas luka atau apa ya bisa kita baiknya sih konsultasi sama dokter juga. Jadi pakai salep apa atau apa itu nanti bisa. Atau mungkin yang biasanya sih kulitnya biasa kalau udah kena apa namanya bekas masker kelamaan itu kan bisa kering atau apa, nanti bisa dikasihkan moisturizer atau apa supaya dia bisa lembab kembali. Cuman kalau yang ada sampai luka atau apa, sebetulnya sih bisa konsultasi sama dokter, bisa mungkin nanti dikasih salep antibiotik atau salep apa namanya antiseptik supaya dia tidak sampai terjadi infeksi dan lain-lain. Atau mungkin misalnya kalau tadi ada yang alergi sama bahan masker mulutnya, misalnya contoh nggak tahan sama karet misalnya, bahan karet misalnya kan tali pengikatnya ada yang terbuat dari karet gitu, itu cari mungkin tali pengikatnya dari kain atau apa supaya tidak alergi gitu. Karena bisa aja yang reaksi alergi ya terjadi karena nggak tahan dengan bahan maskernya tersebut. Atau mungkin juga karena terlalu lama di dalam masker bisa apa namanya dehidrasi juga dan lain itu bisa ngaruh juga. Itu aja. Oke. Jelas. Oke dok. Oke dok. Ini adakah yang mau nanya lagi sebelum waktunya habis? Karena Dokter Ivan juga ada kegiatan lainnya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Udah banyak sih yang nanya tadi. Bentar, dok. Belum ada lagi sih dok, yang belum ada lagi yang nanya. Oke dok, saya rasa sekarang dokter silahkan ini yang kan kita ada 3 voucher nih, wah udah banyak yang ini mengundurkan diri, mungkin banyak yang ada kerjaan lagi mau buka puasa kali. Lupa ada 3 voucher di belakang. Dok,
dari tadi ini namanya sudah saya kasih ke dokter di chat room. Nama-nama yang banyak nanya, yang banyak nanya. Oke, monggo kalau dokter mau ini. Ini baru ada 2, udah 3 ya? 3. Tadi saya baru baca 2. Oke, udah ada 3 sih. Oke, nanti palingan sama Mas Hari tadi nama-nama yang udah apa? Disebutin aja dok, biar enak juga. Ya, yang namanya Mbak Rina Rahayu, Mbak Cindy Junen, dan Mbak Eni yang berhasil mendapatkan voucher dari Klinik. Ini vouchernya. Oke. Kelihatan ya. Oke. Wah, terima kasih. Itu voucher apa itu dok? Voucher free facial. Free facial. Nah, untuk free normal facial. Normal facial. Itu harus perempuan ya dok? Buat saya nggak ada ya dok? Buat cowok bisa kok. Mungkin pakai amplas tapi dok. Aduh. Ya, nanti bisa dipakai setelah kita buka kembali ya. Oke, siap dok. Oke. Terima kasih banyak Dokter Ivan, Mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Kembali ke Ibu Mbak Rina Rahayu, Mbak Cindy Juliana, dan Mbak Heni. Nanti saya WA aja. Anda berhak mendapatkan voucher dari OI Klinik. Sekali lagi terima kasih. Dokter Ivan sama OI Klinik terima kasih. Nanti kalau ada kabar-kabar lagi, tolong dilihat aja di FB-nya atau di IG-nya Garis untuk acara-acara webinar lainnya yang dari Dokter Ivan ataupun dari yang lainnya. Oke, Dok, terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Take care. Bye-bye. Makasih banyak, Dok. Ya, sama-sama Mbak Rina.